Kalau dia mempelajari biokimia, pasti mempelajari DNA. Pasti itu. Ya? Pasti. Ini yang kadang... Dan nggak butuh ahli untuk memastikan nasabnya si Taufik ini bongkrek. Karena anak sudah belajar biokimia, sudah belajar genetika molekuler, atau bioteknologi, pasti ngerti kalau nasabnya bongkrek. Bongkrek. Oke. Ya. Kalau itu mencatat nasab nggak cuma manusia. Oke. Nasabnya virus dicatat. Memang ahli fikih ngurusi nasabnya virus, enggak. Nasabnya bakteri sama Allah dicatat. Begitu adilnya Allah terhadap semua makhluknya. Ya. Apa dicatetin nasabnya? Kecuali nasabnya Ubadillah. Saya ini ternyata setelah tes DNA, haplogrup saya masuk O. Berarti saya bukan durian Nabi ya? Atau katakanlah Wali Songo ya? Oh, tergantung. Ya, gimana Mas penjelasannya? Duriah itu adalah keturunan biologis Nabi, walau mau dari keturunannya semua kan dari anak perempuan. Ya. Siapapun keturunan Nabi yang andaikan Nabi masih hidup sekarang, itu kan tidak boleh dinikahi oleh Nabi. Oke, kita kembali lagi. Tadi sudah adzan maghrib. Kita sudah sholat berjamaah dengan Mas Sugeng. Nah, kita kembali lagi Mas ke orang yang bernama Taufik bin Abdul Rohim. Nah, seperti ini lagi, ini pernyataan yang kedua nih. Coba dengarkan. Sama dua orang. Ini anak saya, bukan ini anak kamu, ini anak saya, ini. Yang satu mati, yang itu telepon. Caranya gimana? Ya, ini akan diperiksakan dengan DNA-nya. Nanti DNA ini mendukung nasab dekat begitu. Nasab jauh nggak bisa, Wan. Nah, intinya DNA itu diyakini oleh mereka bahwa hanya bisa untuk nasab terdekat. Nasab jauh, bullshit, itu nggak ilmiah. Ini pun Mas Sugeng. Suruh khotbah gitu di jurusan MIPA Biologi UIN, berani nggak? Berani nggak ngomong gitu? Paling anak-anak biologi itu langsung tertawa kepentut-pentut. Ya. Kalau nggak bisa, gimana para ahli bisa melacak migrasi? Kan diperiksa di DNA mereka. Seperti di awal tadi kita bicara. Iya. Orang itu nggak pernah belajar biokimia, ngomong DNA pengerjaan nasab jauh. Dan ini juga ngeklaim mereka kan itu siapa ahli DNA dari mana, itu kan selalu begitu mereka ini. Mereka baca kurikulum nggak bisa. Emang topik siapa itu tadi? Taufik bin Abdul Rohim. Cari di PD Dikti kuliahnya di mana? Oke. Iya. Siap. Gini ya, kalau masalah pendidikan, cari jurusan kimia, pertanian, peternakan, kedokteran hewan, kedokteran, terus perikanan, teknologi pertanian, download kurikulumnya. Ketemu nggak ada pelajaran tentang DNA. Kalau dia mempelajari biokimia, pasti mempelajari DNA. Pasti itu. Ya? Pasti. Ini yang kadang... Dan nggak butuh ahli untuk memastikan nasabnya si Taufik ini bongkrek. Karena anak sudah belajar biokimia, sudah belajar genetika molekuler, atau bioteknologi, pasti ngerti kalau nasabnya bongkrek. Oke. Ya. Kalau itu mencatat nasab nggak cuma manusia. Nasabnya virus dicatat. Memang ahli fikih ngurusi nasabnya virus, enggak. Nasabnya bakteri sama Allah dicatat. Begitu adilnya Allah terhadap semua makhluknya. Apa dicatetin nasabnya? Kecuali nasabnya Ubadillah. Yang DNA-nya tempe bongkrek itu. Rajen loh. Gak ada loh. Ya. Nah, itu udah dikirung tinggal yuk. Ya tinggal sih. Kerungu. Ya tinggal. Lalen cah. Tapi tetap suaranya mah. Iya, kayak seneng bahasa DNA balanya tempe bongkrek. Terus ini Mas Sugeng, yang kadang umum itu atau awam itu nggak paham itu kan kode-kode DNA itu loh. Ada D1, FGC, sampai GO dan sebagainya. Ini contoh nih. Saya ini ternyata setelah tes DNA, haplogrup saya masuk O.
berarti saya bukan durian Nabi ya? Atau katakanlah Wali Songo ya? Oh, tergantung. Ya gimana Mas penjelasannya? Durya itu adalah keturunan biologis Nabi, walau mau dari keturunannya semua kan dari anak perempuan. Ya. Siapapun keturunan Nabi yang andaikan Nabi masih hidup sekarang, itu kan tidak boleh dinikahi oleh Nabi. Ya. Itu adalah durya. Misal ya, Mbah Wareng saya itu Sarifah. Oke. Berarti Mbah Udek-Udek saya, bapaknya Mbah Putri saya tadi, Mbah Wareng saya, itu adalah Said atau Sarif gitu kan. Oke. Mbah Udek-Udek tadi J1 FGC 30416 lah, anggap aja dia keturunan jalur Husain. Oke. Mbah Wareng Putri saya kan nggak mewarisi haplogrupnya karena dia perempuan. Oh gitu ya. Tapi anak perempuan saya itu haram dinikahi Rasulullah karena itu cucu kandungnya masih. Oke. Itu namanya durya gitu. Oh seperti itu ya. Oke. Saya kalau misalnya disendal ke langit gitu entah apa alasannya gitu ya. Ternyata 10.000 tahun lagi disuruh turun ke bumi. Ya tetap diharamkan menikahi keturunan saya. Tetap diharamkan menikahi durya saya. Ya saya nggak mau dong terus suruh turun ke bumi. Ternyata 10.000 kabeh duryaku aku rabi harus apa gitu. Untung Nabi Isa dulu nggak punya keturunan. Jadi kalau disuruh turun lagi dia bisa menikahi siapa aja. Iya, di masuk akal. Iya toh? Oke. Dibuat aku nggak berketurunan waktu dulu. Kalau nanti disuruh Allah turun ke bumi lagi, dia masih boleh menikahi karena nggak ada keturunannya sekarang. Sama juga mungkin ya, ini pandangan awam saya juga. Nabi Muhammad SAW ini tidak, kenapa kebetulan saja putra-putra beliau yang lagi ini meninggal? Apa karena itu juga? Oh, itu rahasia Allah. Jadi begini, kalau secara statistik ya, Oke. kalau ada 100 laki-laki, nggak masalah dia nasabnya kemana. Itu kira-kira 37 orang nggak punya anak laki-laki yang sampai dewasa. Tuh, statistiknya 37 orang atau 36 orang atau 38 orang dekat-dekat situ lah. 39 orang, 36 sampai 39. Nggak punya anak laki-laki semua? Punya anak tapi nggak ada yang anak laki-lakinya sampai, maksudnya punya anak laki-laki itu sampai dewasa dan berketurunan. Ya. Kalau seperti ayahnya Nabi, Abdullah bin Abdul Muthalib, itu Abdul Muthalib tetap dianggap anak laki-laki dari Abdul Muthalib. Abdullah itu tetap dianggap anak laki-laki dari Abdul Muthalib karena beliau menurunkan Rasul yang kita cintai ini. Ya. Karena keturunannya tetap berlanjut. Ya. Tapi 37 orang dimaksud tadi itu mungkin punya anak laki-laki, tapi tidak sampai dewasa. Kasusnya seperti Rasulullah, kan punya 3 anak laki-laki, nggak ada yang dewasa. Ya. Itu yang tadi mungkin ada relevansinya, kalau ditarik lagi ke bumi, nggak bisa dong nikahin. Iya, kalau semua keturunannya. Soalnya Kalau Nabi Isa kan nggak punya keturunan. Kalau diturunkan lagi ke bumi ya dia bisa kan Nabi Isa julukannya Ruhullah ini. Ya. Ruhullah itu. Dia bisa menikahi siapa, nggak ada keturunannya. Ya mungkin memang Ahlul Bait itu ya itu aja, Mas. Ahlul Bait ya cuma Hasan, Husain, Ali, Fatimah. Cuma itu aja. Kenapa Ubaidillah shortcut nyelonong gitu sih? Tempe bongkrek. Itu siluman nasab itu. Racet toh. Iya. Ya sedikit ini nih, udah mulai agak paham juga saya. Memang luar biasa kalau bicara nasab ini, pengetahuan yang cetek. Memang nggak bisa terus digebyau ya seperti siapa itu Pak Alwi yang suka ngeplok dewi, ngomong dewi, nyebut sugeng itu apa jalan lah, lali lah. Itu juga kalau ngomong enak banget bu, ini dibatalkan ini grafiknya. Gampang gini aja lah. Mau Alawi itu kalau beneran berani ilmiah, hadapi saya di Bahsul Masail PBNU. Ayo kalau berani ilmiah. Wani enggak gitu. Bang Fahru Rosi aja kabur. Oh pernah juga. Untuk tantangan bulan Mei itu batal itu. Nih
langsung dengan yang bersangkutan ya, tidak direka-reka, tidak disetting apapun juga. Artinya yang terjadi di medsos itu ya belum tentu yang terjadi di luar latar belakang di luar layar medsos ini Anda juga belum tentu tahu, tapi ini sudah membuktikan kan. Ini kalau masalah Balawi itu pengen cepet cuma ada jalan keluar di Basul Masail PBNU atau kita seminar di UI, UGM, ITB, IPB, pokoknya universitas keren lah ya. Oke. Tapi tidak hanya sebatas masalah manuskrip dan kitab kan? Ya harus ada biologinya. Atau di pengadilan, pemerintah kan berarti turut campur. Nah pengadilan kan pakai forensik. Oh, pasti tes DNA, wani enggak gitu? Ini mungkin yang membuat grogi mereka ini. Bahar Smith dibawa ke pengadilan, dipecetet, diambil DNA-nya terus diperiksa gitu. Wani enggak? Ini. Hari Kamis kita akan mengumumkan tokoh penting itu. DNA-nya tokoh penting. Hari Kamis minggu ini ya? Ya insya Allah lah kalau nggak ada halangan gitu. Kamis ini. Kalau nanti negara api menyerang ya. Mas Sugeng ini akan mengumumkan hasil tes DNA seorang tokoh yang mudah-mudahan sudah dalam pikiran Anda, tapi nanti tunggu saja hari Kamis minggu ini ya. Ada pengumuman tes DNA dari tokoh yang mungkin Anda sudah pahami dan sudah mengerti. Oke, sahabat-sahabat semua, saya kira perbincangan yang cukup menarik ini, dan mohon maaf juga, saya juga memang tidak paham betul mengenai DNA, jadi kadang-kadang pertanyaan-pertanyaan saya ngaco, tapi semua kembali kepada yang namanya terus belajar dan belajar. Dan mudah-mudahan perbincangan kali ini dan perbincangan yang terus akan dilakukan bersama Bapak Dr. Sugeng Sugiarto ini bisa terus mencerahkan kita dan mengerti bagaimana sih DNA ini cara kerjanya. Bukan coan masalah nasab klaim Pak Alwi, tapi untuk semua ilmu pengetahuan agar kita semakin lama semakin tahu dan semakin mengerti dan bisa juga belajar mengenai DNA. Tadi saya terpaksa ngomong teman-teman, dia datang terus bawa sajen gini. Kalau nggak dikasih sajen, rabuni gitu. Ke jin botol aja saya. Betul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.